Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian senantiasa mendapatkan nikmat, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang salah satu di antara rukun haji dan umroh, yaitu yang pertama adalah ihram. Apa itu ihram? Secara bahasa, ihram dari kata-kata haruma. Haruma itu berarti haram, atau juga bisa berarti al-hurmah. Al-hurmah itu bisa jadi mulia. Maka ada tanah haram, itu tanah yang mulia. Al-Masjidul Haram itu berarti masjid yang mulia, karena ada juga bulan-bulan mulia, al-ashhurul hurum. Nah, karena kemuliaannya itu sehingga ada beberapa larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan untuk memuliakan tempat-tempat tertentu atau untuk memuliakan waktu-waktu tertentu. Nah, begitu juga ihram. Ini adalah ihram berarti memasuki sesuatu kondisi yang mulia, sehingga tidak boleh seseorang itu untuk melakukan hal-hal tertentu. Itu berarti ihram, ya. Sedangkan dalam konteks haji dan umroh, secara syar'i, ihram artinya adalah niat haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram dan melaksanakan hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang yang berihram, serta meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang nanti mungkin akan kita jelaskan rinciannya. Nah, ihram haji atau ihram umroh itu harus dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jadi kalau waktu namanya miqat zamani, jadi ketetapan tentang zaman. Kalau umroh, kapan saja bisa dilakukan, ihramnya kapan saja dilakukan. Tapi kalau haji, maka ihramnya dilaksanakan pada bulan-bulan haji, tidak boleh di luar bulan haji. Itu namanya miqat zamani. Ada yang namanya miqat makani, yaitu ketentuan tempat berihram. Nah, ketentuan tempat berihram untuk mengawali ibadah umroh atau haji ini memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Persisnya tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut. Waqata Rasulullah SAW li ahlil Madinati Dzul Khulaifah. Jadi Rasulullah SAW telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah itu tempat yang namanya Dzul Khulaifah. Wa li ahli Syam al-Juhfah. Dan untuk penduduk Syam itu Syria, Lebanon, Palestina, itu adalah tempat yang namanya Juhfah. Wa li ahli Najdin Qarnal Manazil. Untuk penduduk Najd itu berarti timurnya Mekah termasuk Riyadh, itu tempat namanya Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam. Untuk penduduk Yaman yang berada di selatan Mekah, yaitu miqatnya di Yalamlam. Fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna. Tempat-tempat itu tadi adalah merupakan miqat bagi penduduk tempat-tempat itu, dan juga miqat bagi orang-orang yang datang dari arah itu, meskipun bukan penduduk tempat-tempat itu, ya. Mimman aradal hajja wal umrah, dari orang yang berkehendak, berniat untuk melaksanakan haji dan umrah, maka miqatnya di tempat-tempat itu. Faman kana dunahunna famin haitsu ansha. Siapa yang berada di posisinya tempat tinggalnya di bawah tempat-tempat itu atau di dalam lingkaran tempat-tempat itu, ya berarti ihramnya dari tempat dia berada.
hatta ahlu Makkah, sampai penduduk Makkah sendiri, ya, penduduk Makkah bagaimana? Yuhilluna minha, mereka berihram atau mengawali ihram haji dan umrohnya dari tempat mereka berada. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa sekalian, itulah hal-hal yang terkait dengan miqat makani atau tempat kita berihram ketika kita mau hendak berumroh atau berhaji. Para pemirsa sekalian, sekarang mari kita membahas tentang bagaimana tata cara kita berihram. Apa saja yang harus kita lakukan saat kita berihram, kemudian apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sudah mulai berihram. Para pemirsa, tata cara ihram adalah sebagai berikut. Ketika kita sudah berada di miqat, tempat ihram, itu yang kita lakukan adalah membersihkan badan. Misalnya kalau ada bagian-bagian badan yang kotor, tidak perlu kita bersihkan, misalnya memotong kuku, memotong kumis, memotong rambut ketiak atau rambut-rambut yang di kemaluan, itu kita bersihkan. Kalau jenggot, sunnahnya tetap dipelihara. Kemudian juga mandi, jadi melakukan mandi sebelum berihram. Kalau sudah bersih, kita memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu yaitu pakaian yang tidak berjahit. Maka bagi laki-laki, pakaian ihram itu terdiri dari satu pakaian bawah atau izar, kain yang digunakan untuk penutup bagian bawah, yaitu semacam sarung tapi tidak berjahit, ya. Jadi kain yang ditutupkan pada bagian bawah tubuh. Kemudian rida itu semacam selendang yang nanti digunakan untuk menutupi bagian atas tubuh. Nah, dua itu saja bagi pria. Kemudian tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang berjahit, sehingga pakaian dalam tidak boleh, kaos tidak boleh, penutup kepala juga tidak boleh, kaos kaki, kaos tangan juga tidak boleh. Jadi mata kaki harus terbuka. Sepatu yang menutup mata kaki tidak boleh. Alas kaki, sandal boleh. Tapi kalau mengenakan sepatu yang sampai menutup mata kaki, itu tidak boleh. Nah, bagi perempuan, pakaian ihram itu pakaian wanita biasa yang menutup seluruh auratnya. Jadi meskipun berjahit tidak apa-apa. Nah, hanya saja yang masih terbuka adalah wajah dan telapak tangan. Ini tidak boleh ditutup dengan pakaian. Misalnya wanita tidak boleh memakai cadar atau niqab yang menutup wajahnya. Ini tidak boleh. Wajah harus terbuka dan telapak tangan juga harus terbuka, sehingga tidak boleh memakai kaos tangan misalnya, itu tidak boleh. Nah, tapi untuk menjaga kesopanan saat berjumpa dengan orang yang bukan mahramnya, yaitu cukup dengan ditutupi dengan bagian dari pakaiannya, misalnya bagian dari jilbabnya, tapi tidak sampai menutup wajahnya, sekedar untuk menjaga adab kesopanan, menghindari kesucian dirinya. Nah, ini pakaian ihram. Kemudian bolehkah kita menggunakan wewangian? Kalau sebelum pakaian ihram, boleh kita menggunakan wewangian. Tapi kalau sudah masuk kepada ihram, tidak boleh memakai wangi-wangian. Jadi kalau sebelum berihram, misalnya setelah mandi, kemudian kita memberi wangian kepada tubuh kita, itu boleh. Nah, karena ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, intalakan Nabi SAW minal Madinah ba'dama tarajjala waddahana wala bisa izarahu warida'u wa washabu. Jadi Rasulullah SAW berangkat dari Madinah untuk ibadah haji. Ba'dama tarajjala itu berarti bersisir rambut, waddahana
mengenakan minyak rambut ya, wala bisa izarahu waridau, dan mengenakan sarung dan juga selendingnya, dan begitu juga sahabat-sahabat. Nah, tapi ini belum berihram, masih baru dari Madinah dan belum berihram. Jadi boleh mengenakan wangi-wangian ketika sebelum berihram. Dan tapi ketika sudah ihram tidak boleh mengenakan wangi-wangian baik untuk tubuh maupun untuk pakaian. Dan pakaian ihram itu yang baik yang putih ya. Meskipun tidak putih pun juga boleh, tetapi sebaiknya pakaian adalah putih, karena putih adalah pakaian yang paling baik di antara warna. Ilbasu min thiyabikumul bayad, kenakanlah di antara pakaianmu itu yang putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sungguhnya warna putih itu adalah di antara yang terbaik dari pakaian kalian. Wa kafinu fiha mautakum, begitu juga kafanilah jenazah-jenazah kalian dengan warna putih atau kain putih. Hadis juga Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ini tentang pakaian. Kemudian tadi boleh memakai wewangian sebelum niat ihram ya. Kalau sekedar setelah mandi saja tidak apa-apa. Tapi memulainya ihram itu yaitu ketika kita memulai niat haji dan umroh. Itu berarti startnya kita resmi berihram. Kalau mandi itu belum berihram. Jadi setelah mandi misalnya kita mengenakan wewangian itu boleh. Tapi kalau sudah meniatkan haji dan umrohnya dalam kondisi pakaian ihram, nah disitulah mulai start tidak boleh memakai wewangian. Ini karena didasarkan oleh hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah pernah berkata, "Kuntu thayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim." Dulu saya pernah memberikan wewangian kepada Rasulullah untuk ihramnya ketika dia ihram, artinya sebelum dia memulai ihramnya. Walihillihi, dan juga pada saat dia sudah tahallul, saya ikut memberikan wewangian kepada Rasulullah qabla ayyat yutufa bil bait, sebelum dia bertawaf di Ka'bah. Terus kemudian dari riwayat Aisyah, hadis Bukhari Muslim juga menyatakan bahwa ka'anni anduru ila wabi sitibi fi mafariki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Jadi kata Aisyah, saya ini seolah-olah melihat atau mungkin merasakan wabi sitib, bekas atau aroma wangi, fi mafariki Rasulullah, pada badan Rasulullah, wa huwa muhrim, sementara dia sedang berihram. Ini artinya apa? Dia sedang berihram tapi masih ada bekas-bekas bau wangi, karena dia sebelum berihram dia mengenakan wewangian. Jadi tidak apa-apa mengenakan wewangian asal sebelum berihram atau sesudah selesai ihram. Sudah tahallul ya, sudah tahallul itu boleh memakai wewangian. Kemudian kapan ihram itu dilakukan? Sebaiknya dilakukan setelah melakukan sholat fardu atau sholat sunnah. Misalnya setelah sholat zuhur berangkat, atau setelah sholat asar kemudian dilakukan ihram. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak ada sholat khusus yang namanya sholat ihram. Ini tidak ada sholat khusus yang namanya sholat ihram. Tetapi memulai ihram itu sebaiknya setelah melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah apapun, entah sholat sunnah rawatib atau sunnah yang lain ya. Kemudian di antara amalan ihram lain lagi adalah yang terpenting adalah berniat umroh ataukah berniat haji. Itu sudah dimulai sejak ihram itu. Dalam hal ini niat haji atau umroh itu adalah di dalam hati, tapi lebih afdol jika diucapkan dengan lisan. Bagaimana lafaz niat umroh?
Kalau ihramnya adalah dalam rangka melaksanakan umroh, maka dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah. Itu kalau ihramnya adalah untuk melakukan umrah. Bagaimana jika niat ihramnya adalah untuk melakukan haji? Ya, tinggal disesuaikan saja. Kalau untuk melakukan haji, maka lafadznya adalah labbaik Allahumma hajjan. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah tadi, labbaik Allahumma umratan. Nah, setelah itu berarti kita sudah masuk dalam ihram yang sesungguhnya, karena sudah pakaian dan kemudian sudah masuk dengan niat, itu berarti sudah statusnya sudah ihram yang sempurna, yang total ya, sudah unsur niat sudah ada, unsur pakaian juga sudah. Setelah itu disunatkan untuk banyak membaca talbiyah. Talbiyah itu yaitu bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma itu berarti aku datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata lak, sesungguhnya segala puji dan kekuasaan itu hanya milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Ya, sifatnya itu menyatakan bahwa ini kehadiran kita di sini adalah untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Sempurna sehingga layak untuk dipuji dan tidak ada sekutu baginya. Nah, ini adalah sunnahnya bertalbiyah. Dan juga sunnah juga untuk banyak membaca zikir seperti tasbih, takbir, bertahlil dan sebagainya ya. Karena memang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'ahu bil Madinah adh-dhuhra arba'an wal asra bi dzil khulaifa rak'atain." Jadi dari Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami para sahabat itu sholat zuhur di Madinah 4 rakaat. Ya, karena masih belum musafir ya, masih di Madinah, masih di tempat tinggalnya sendiri, sholat 4 rakaat. Wal asra bidzil khulaifah rakaatain. Kemudian kita sampai, kata Anas, sampai di mikot orang Madinah, yaitu mikotnya di Dzul Khulaifah, kita sholat asar 2 rakaat di qashar. Tsumma bata biha hatta asbaha. Kemudian Rasulullah bermalam di Dzul Khulaifah sampai waktu subuh. Tsumma raqiba, kemudian mengendarai kendaraan hatta istawat bi alal baida, sampai kepada sebuah padang pasir ya. Dia apa yang dia lakukan? Hamidallah, dia bertahmid, memuji kepada Allah, wa sabbaha, bertasbih, wa kabbara, bertakbir, thumma ahalla bihajjin wa umratin, kemudian berihlal haji atau dan umrah, yaitu meniatkan haji dan umrah tadi. Jadi ahalla bil haji wal umrah, yaitu mengucapkan lafaz niat haji dan umrah tadi ya. Itulah yang ada dalam sebuah riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Itu beberapa hal yang menjadi tata cara kita berihram. Selama kita dalam posisi ihram, ada sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang sedang berihram. Kalau larangan ini dilanggar, ini mengandung sanksi atau konsekuensi ya. Larangan-larangan saat orang berihram adalah, pertama, tidak boleh memotong rambut atau kuku. Memotong rambut dan kuku tadi dianjurkan kan sebelum ihram ya. Membersihkan segala hal yang kotor dalam tubuh kita tadi adalah sebelum ihram, sehingga ketika saat berihram tidak boleh memotong rambut atau kuku. Yang kedua, tidak boleh menggunakan wewangian baik untuk tubuh maupun pakaian ya. Yang ketiga, tidak boleh berburu binatang darat.
ketika kita berburu binatang, bahkan sampai membunuh binatang, itu mengandung sanksi, yaitu apa? Berkorban dengan hewan yang sama atau yang senilai atau seharga. Kalau hewannya itu memang bukan unta, bukan sapi, bukan kambing. Kemudian hal ini, larangan ini memang di Al-Quran juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang berihram haji ataupun umroh. Ini dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 95. Juga begitu juga pada ayat 96, Al-Ma'idah 96, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Artinya, dan dilarang atasmu untuk menangkap hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Ini di surat Al-Maidah ayat 90. Nah, sehingga larangan orang yang sedang ihram adalah berburu-buruan, apalagi sampai membunuh hewan. Kemudian larangan yang lain adalah menikah atau dinikahkan, meminang atau dipinang, tidak boleh. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, an Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan, beliau menceritakan, inna Nabi SAW qala, bahwa Rasulullah berkata, la yankihul muhrimu wala yungkih. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan orang lain. Wala yakhtub wala yukhtab, tidak boleh meminang, tidak boleh juga dipinang. Nah, ya. Jadi ini larangan. Kemudian larangan yang besar lagi adalah dilarang bersetubuh dan segala hal yang mengarah ke itu, bercumbu dan macam-macam, itu tidak boleh. Ya, ini bahkan ini pelanggaran besar jika ini terjadi. Kemudian larangan yang selanjutnya melakukan rafath, fusuk dan jidal. Rafath itu yaitu ucapan-ucapan yang jorok, yang tidak baik, yang kotor. Kemudian fusuk itu adalah tindakan-tindakan maksiat yang melanggar aturan Allah. Kemudian al-jidal itu pertengkaran, perkelahian, ya, perdebatan yang tidak perlu. Karena disebutkan dalam Al-Quran, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuk wala jidala fil hajj. Barang siapa yang berketetapan untuk melakukan haji, maka janganlah melakukan rafath, ucapan-ucapan atau perbuatan yang kotor, yang jorok, wala fusuk, tidak pula melakukan kefasikan atau perilaku kemaksiatan, pelanggaran terhadap aturan Allah, wala jidal, juga tidak melakukan perdebatan atau pertengkaran selama haji. Kemudian larangan yang lain adalah memakai pakaian yang berjahit bagi pria, ya seperti kaos, seperti celana, seperti baju, dan lain sebagainya, topi. Kemudian larangan lain adalah menutup kepala, misalnya dengan topi, dengan peci, dan kopiah, dengan sorban, itu tidak boleh, ya. Nah, tetapi seandainya kita misalnya memakai payung, bagaimana? Boleh, karena payung itu bukan sesuatu yang kita pakai, bukan sesuatu yang melekat pada tubuh kita. Itu boleh mengenakan atau menggunakan payung untuk berteduh, tapi ini maksudnya adalah pakaian yang melekat pada tubuh kita. Jadi tidak boleh memakai topi. Adapun bagi wanita, ya, karena kepala kan harus ditutupi. Yang tidak boleh ditutup adalah wajah, itu tidak boleh menutup wajahnya. Misalnya mengenakan cadar atau niqab, itu juga tidak boleh. Hadis yang menunjukkan wanita tidak boleh cadar itu adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, la tatanaqqabul mar'atu al-muhrimah. Wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai niqab. Niqab itu adalah cadar, yaitu menutup kepala yang sampai menutup wajah, itu berarti itu adalah niqab. Wala talbasul al-qaffazin, dan tidak mengenakan sarung tangan. Sarung tangan kan kemudian menutup telapak tangan. Dengan demikian, wanita itu kewajibannya adalah menutup seluruh anggota tubuh, seluruh auratnya, kecuali wajah dan telapak tangannya.
para pemirsa sekalian, itulah tadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang sedang berihram. Nah, kemudian apa yang masih boleh dilakukan oleh orang yang sedang berihram? Yang masih boleh dilakukan adalah mandi. Ya, mandi itu tidak mengganggu ihram kita, boleh mandi. Ya, tetapi tidak boleh memakai wangian ya. Mandi dibersihkan. Boleh pakai sabun, tapi bukan sabun yang wangi, sabun yang biasa saja, menggunakan air biasa, bukan air yang wangi ya. Kemudian bolehkah kita mengganti pakaian ihram? Boleh. Jadi talhiru malabisil ihram lirijal boleh. Jadi boleh mengganti pakaian ihram kita. Misalnya pakaian ihram kita sudah kotor dan sebagainya, mau diganti yang lain boleh. Itu boleh. Nah, kemudian yang lain lagi, bolehkah kita keramas? Boleh. Boleh ya. Jadi mengguyurkan air di atas rambut boleh, asalkan jangan sampai menggosok-gosok rambut sehingga kemudian melepaskan sebagian rambut kita. Jadi kalau mencabut, melepas, memotong rambut dengan sengaja itu tidak boleh, itu merupakan larangan. Kalau sekedar mengguyur dengan air saat mandi itu tidak masalah. Kemudian yang boleh lagi adalah memakai payung. Boleh. Berteduh di kendaraan boleh. Berteduh di pohon, di bawah pohon, di kemah boleh. Karena itu berarti tidak mengenakan pakaian yang melekat pada tubuh kita. Jadi berteduh itu boleh. Kemudian mengukur atau menggaruk tubuh boleh apa tidak? Boleh, sesuai dengan kebutuhan, asal tidak dengan sengaja, misalnya mencabut bulu atau rambut yang ada di kulit, sesuai kebutuhan saja. Kemudian boleh juga misalnya kita mengenakan beberapa pakaian, bukan pakaian tapi alat-alat yang memang kita butuhkan. Misalnya kacamata, masih boleh dikenakan kacamata. Atau misalnya gelang, kadang jamaah haji itu mengenakan gelang itu boleh sebagai tanda ya. Kemudian juga jam tangan juga dibolehkan. Atau mungkin ini hizam itu berarti ikat pinggang. Biasanya jamaah haji itu juga punya ikat pinggang, karena di situ kadang untuk menyimpan uang, menyimpan lain-lain dokumen dan situ ikat pinggang. Atau mungkin membawa tas. Boleh membawa tas yang dikalungkan di leher, itu boleh saja, itu tidak membatalkan ihramnya. Nah, kemudian yang dibolehkan lagi adalah membunuh hewan yang berbahaya. Jika menemukan hewan yang berbahaya, boleh dibunuh. Misalnya apa? Al-aqrab, kalajengking, al-hayyah, ular, al-ba'ud, nyamuk ya, al-baraghith, alladzi yu'ti, pokoknya hewan-hewan yang berbahaya ini boleh dibunuh. Kemudian bolehkah kita memakan daging hewan buruan? Kalau sekedar memakan boleh, tapi berburunya tidak boleh. Berburu tidak boleh, ikut serta dalam berburu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang menghidangkan kepada kita hasil buruannya dan kita hanya makan saja, itu tidak apa-apa. Jadi kalau memakan barang buruan atau hewan buruan itu tidak apa-apa. Yang dilarang adalah kita melakukan usaha perburuan itu yang tidak diperbolehkan. Para pemirsa sekalian, demikianlah sekilas penjelasan tentang ihram, baik definisinya maupun juga tata caranya, kemudian hal-hal yang harus dihindari saat berihram, termasuk hal-hal yang masih boleh dilakukan saat kita berihram. Mudah-mudahan penjelasan ini akan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, sehingga bagi yang melaksanakan atau hendak melaksanakan ibadah haji bisa mendapatkan gambaran yang lebih
lebih baik tentang bagaimana tata cara berihram. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.